Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang memiliki tekad dan niat untuk meninggalkan kemaksiatan yang selama ini ia geluti, seperti zina, minuman keras, atau mungkin melakukan tindakan-tindakan asusila, lalu ternyata ia kembali dikalahkan oleh hawa nafsunya? Siapa di antara kita yang sudah memiliki tekad untuk bangun di pagi hari mengerjakan salat tahajud atau salat subuh, namun ia kembali dikalahkan dengan tidurnya? Siapa di antara kita yang sudah bertekad untuk melangkahkan kakinya ke masjid, namun ia kembali dialihkan oleh aktivitas dan pekerjaan-pekerjaannya? Siapa di antara kita yang kembali gagal untuk bangkit dari kubangan kemaksiatan dan kembali gagal untuk memulai atau beristiqomah di dalam kebaikan? Jika kita mengalami hal tersebut, ketahuilah saudaraku, bahwa salah satu yang harus kita evaluasi, salah satu yang harus kita renungkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malus salihah, inni bima ta'maluna alim." Wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah makanan-makanan yang halal dan yang baik, dan beramal solehlah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan, Allah memberikan dua perintah dalam ayat ini dan menggabungkannya, yaitu memakan makanan yang baik dan halal dan beramal soleh. Dan Allah gabungkan dengan huruf waw. Dan ini menunjukkan secara tersirat bahwa ada korelasi, ada hubungan antara makanan dan harta yang kita dapatkan dengan semangat kita beribadah. Apabila kita mendapatkan harta yang haram dan makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang haram, maka itu akan menjatuhkan semangat kita dan menjatuhkan animo kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jika yang kita makan adalah makanan yang halal, rizki yang kita dapatkan adalah rizki yang halal, walaupun sedikit, namun Allah akan berkahi. Dan ini membuat kita mudah untuk bangkit, mudah untuk berjalan ke masjid, mudah untuk ruku, mudah untuk sujud, mudah untuk menahan lapar dan dahaga dalam berpuasa wajib maupun puasa sunnah, mudah untuk berbagi, mudah untuk berzikir, mudah untuk bersalawat. Kenapa? Karena harta dan makanan yang halal itu mempengaruhi semangat kita, mempengaruhi kemampuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia yang hartanya paling halal? Siapa manusia yang makanan yang paling baik? Ya, kita memiliki satu jawaban, yaitu Rasulullah SAW. Nabi adalah manusia yang memakan makanan yang paling halal dan baik. Apa yang terjadi? Ibadah beliau tidak tertandingi, ibadah beliau tidak terkalahkan. Nabi hidup bersahaja, namun ketika beliau salat tahajud hatta tawarramat qadamah, sampai kaki beliau bengkak, saking lamanya beliau mengerjakan salat tahajud. Ketika beliau qiyamul lail, beliau bisa membaca Al-Baqarah, lalu surat An-Nisa, lalu Ali Imran dalam satu rakaat. Sedangkan kita, yang mungkin penghasilannya lebih dari penghasilan rutin Nabi SAW, pernahkah kita mengerjakan salat tahajud sampai kaki kita bengkak karena saking lamanya? Pernahkah kita membaca Al-Baqarah dalam salat tahajud kita? Salah satu yang harus kita evaluasi adalah makanan kita, minuman kita, dan harta yang kita dapatkan. Oleh karena itu, ketika kita akan menerima uang haram, ketika kita akan menerima uang suap, uang sogokan, atau makan riba, renungkanlah, karena makanan itu atau harta tersebut akan mempengaruhi semangat kita beribadah dan akan menentukan bagaimana kita beribadah kepada Allah. Pertaruhan yang kita lakukan ketika makan harta yang haram sangat mahal, yaitu bagaimana kemampuan kita bangkit dan menghindari dosa dan mengerjakan ibadah. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.